Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kuliah UAS kami yang yaitu adalah project untuk membuat website forum komunikasi online yang kami beri nama Tipsen. Yang kenapa kami beri nama Tipsen, karena ini adalah website yang ditujukan kepada sesama mahasiswa, maka kami memilih eh, apa namanya memilih nama-nama yang familiar dengan mahasiswa. Salah satunya adalah Tipsen ini, agar bisa mudah diterima di kalangan telinga mahasiswa, maka kami memilih nama Tipsen ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Pertama, fiturnya seperti biasa, ini halaman pertamanya. Lalu kita ingin memasukkan akun kita. Yang pertama, misalnya kita akan admin, sebagai admin. Sudah. Nah, salah satu fungsi admin adalah bisa menghapus postingan yang sekiranya tidak layak dan tidak perlu. Misalnya postingan ini. Dan maka kita bisa memilih admin dashboard. Kita hapus di sini. Hapus. Dan hapus juga ini. Lalu kita kembali ke dashboard di depan dan lihat situs utamanya. Maka postingan yang sekiranya tadi kurang layak sudah bisa kita hapus karena fungsinya sebagai admin. Itu salah satu fungsinya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang struktur kodenya. Yang pertama adalah struktur kode dari login.php. Login. Selanjutnya login. Nah, begini adalah struktur loginnya. Nah, yang pertama baris 1 sampai 2 itu adalah memanggil pengaturan koneksi database dari atau require once sekali include config PHP. Nah, kita menginputkan atau memasukkan fungsi dari config PHP yang sudah sudah kita susun sebelumnya. Nah, config ini isinya adalah struktur database. Selanjutnya adalah baris keempat dan keenam. Ini adalah memulai sesi jika belum ada sesi yang aktif. Selanjutnya baris ke-8 sampai 11 ini mengacak apakah pengguna sudah login. Jika sudah, maka dialihkan ke indeks atau halaman utama. Tapi selanjutnya di halaman 15 sampai 17 merangkap data dari forum login dan membersihkannya dengan trim serta mengamankannya dengan real escape string ini. Selanjutnya baris 20 sampai 21 mencari data pengguna di dalam tabel berdasarkan username. Ini. Misalnya baris 26 sampai 35. Nah, ini adalah sistem mengecek apakah pengguna adalah admin. Jika pengguna adalah admin atau menggunakan nama admin, maka sistem otomatis menganggap kata Sanji benar tanpa mengecek database. Jika bukan, Sanji dicek normal menggunakan password verify. Ini. Selanjutnya baris ke-38 dan 46. Jika 38 dan 46, nah, menyimpan data pengguna ke dalam sesi termasuk status admin lalu mengarahkan pengguna ke halaman indeks. Selanjutnya baris 51 sampai 64. Nah, ini adalah jika username tidak ditemukan namun yang diketik adalah admin,
maka sistem akan otomatis menjalankan perintah insert untuk membuat akun tersebut dengan kata sandi admin 123 dan hak akses admin. Itu selanjutnya adalah file logout PHP. Nah, ini baris kedua sampai 3 memastikan sesi aktif sebelum dihapus. Lalu baris kelima menghapus atau mengkosongkan semua data di dalam sesi tersebut. Baris keenam adalah menghancurkan memori secara total dari server. Lalu baris ketujuh dan 8 adalah mengalihkan pengguna kembali ke halaman utama setelah sesi bersih. Selanjutnya adalah 3 proses login. Nah, selanjutnya proses login baris ke-11. Nah, seperti biasa awalnya adalah menginputkan dari config. Lalu langsung saja ke baris 11. Baris 11 adalah mengecek celah keamanan di mana pengguna bisa saja login jika username dan password diisi dengan kata yang sama persis. Nah, ini untuk mencegah baris ke-11. Lanjut baris 16 dan 20. Nah, 16 hingga 20 jika username ada di database, ID asli digunakan. Namun jika tidak ada, sistem tetap meloloskan pengguna dan memberikan ID sesi fiktif bernilai 99. Selanjutnya baris ke-24 sampai 95. Nah, panjang sekali ya. Nah, ya ini yang itu mencetak seluruh struktur HTML menggunakan perintah echo untuk menampilkan animasi pop-up sukses bergaya blur yang akan dialihkan secara otomatis ke beranda setelah 3 titik menggunakan perintah JavaScript timeout. Nah, lanjutnya adalah file proses register. Nah, berarti mungkin ini apabila kita mau logout dulu. Apabila kita masuk. Nah, langsung masuk ke sini. Tahu? Apabila kita memasukkan nama admin, nah maka muncul peringatan sandi. Baik, lalu misalnya apabila kita ingin sudah masuk, lalu kita memberikan nama admin yang sudah terdaftar. Nah, selesai. Selanjutnya adalah proses file register. Nah, langsung saja kita mulai dari baris ke-25 sampai 39. Nah, 25 sampai 39. Nah, ini jika input kosong, sistem akan memunculkan peringatan berbasis switch alert dan menggunakan fungsi window history back untuk mengembalikan pengguna ke dalam halaman form. Selanjutnya baris 44 hingga 58. Nah, menjalankan query select ID form user untuk memastikan nama belum dipakai. Selanjutnya baris 61 password hash. Nah, ini password hash ini. Mengamankan kata sandi dengan metode enkripsi password PCRYPT. Nah, ini. Selanjutnya file register. Selanjutnya dimulai dari baris 13. Nah, ini adalah untuk hingga 16 untuk mengeksekusi logika jika tombol daftar sekarang ditekan. Lanjut 21 hingga 25 adalah menggunakan fungsi con prepare dan bind parameter untuk menjadi username jika ini mencegah celah peretasan SQL injection. Lanjut 31 hingga 40. Ini adalah menjalankan penyimpanan database dengan prepare statement. Menotifikasinya menggunakan fungsi peringatan standar bawaan browser dari JavaScript. Selanjutnya adalah file register 2. Nah, register 2 ini adalah
Ini adalah untuk halaman antarmuka murni. Jadi 1 sampai sebawahnya tidak mengandung logika PHP. Halaman ini menggunakan framework Bootstrap dengan gaya custom untuk menampilkan tampilan yang modern. Nah, ini ke bawah. Tadi halaman pertama tadi ke bawah. Aduh, lanjut. Nah, config PHP ini adalah 5 sampai 8. Misalnya dari pengatur ini 5 sampai ini adalah pengaturan database. Misalnya kita menggunakan hostnya sebagai localhost. Lalu urusannya ada root, DB atau database, kita menggunakan forum diskusi. Nah, data ini apabila kita ingin menghostingnya di website atau menjadi website, nah, maka kita harus men-setting ulang nanti ketika kita sesuai ketika kita akan mendaftarkannya sesuai peraturan atau sesuai instruksi dari dari hostingan kita yang akan dipersiapkan oleh hostinger itu. Misalnya kemarin saya mencoba di Infinity Free itu hostnya diganti, usernya diganti, database-nya pun juga diganti. Nah, ini mengikuti dari hostingan itu. Nah, karena ini masih pakai via XAMPP, maka ini masih localhost, root, forum, dan forum diskusi sesuai yang ada pada XAMPP. Selanjutnya, baris 12 hingga baris 14, Mekdir. Nah, ini adalah membuat folder secara otomatis di dalam video project jika sebelumnya dia ditemukan istir. Lanjut 19 sampai 25. Nah, ini adalah membuat daftar atau wadah kategori diskusi lainnya sistem grup Facebook yang bisa kita temukan pada ini. Nah, lanjut 28 hingga 32. Ini adalah menghubungkan aplikasi ke server dengan new MySQL. Gagal fungsi akan membandingkan sistem. Selanjutnya adalah file helper. Nah, file ini baris ke-9 sampai baris ke-25. Nah, ini adalah mengonversi waktu postingan ke data format yang selisih relatif, misalnya 10 menit yang lalu dengan mengurangi waktu server saat ini dengan waktu dibuatnya post tersebut. Selanjutnya baris ke-31 hingga 40. Ini adalah mengambil huruf awal pertama dari nama pengguna dengan memecah teks, menjadikannya huruf kapital dan memotongnya maksimal 2 karakter. Lanjut baris 46 hingga 52. Ini adalah memiliki warna dari array warna cerah, menggunakan rumus sisa bagi karakter nama agar warna profil statis untuk tiap orang. Baris ke-59 hingga 67 adalah jika foto profil di folder file eksis. Foto profil di folder. Nah. Oh, salah. 59 sampai 67. Nah, apabila folder berada dalam file eksis, akan merender tag img. Nih, img search. Nah, jika tidak ada, maka merender berbentuk bulat dengan fungsi genit. Misalnya seperti ini. Nah, ini bulat karena tidak ada fotonya, foto profil yang di setting. Lanjutnya baris ke-73 hingga 78. Ini adalah jika parameter admin sama dengan 1, fungsinya akan mengembalikan gambar SVG icon centang verifikasi khas Facebook. Terakhir adalah file index. Nah, file index ini adalah halaman utama yang kita buka ketika membuka website. Misalnya ini websitenya, ini adalah halaman utamanya, makanya di sini adalah namanya index. Nah, index baris ke-22 hingga ke-4 ini mengambil config dari tadi helper dan notification helper yang tadi saya sudah jelaskan beberapa. Ini untuk fungsinya adalah menyisipkan konfigurasi helper dan mengatur notifikasi ke dalam beranda. Lanjut baris ke-14 hingga ke-18. Jika parameter kategori terdapat di URL, sistem akan menyusun query SQL khusus untuk memusatkan postingan hanya dari kategori itu saja.
baris ke-26 hingga ke-40. Nah, ini adalah dan 49 hingga 55. Ini adalah sistem mengeksekusi query perhitungan di dalam kabel friend untuk melacak jumlah permintaan pertemanan berstatus pending. Terdapat dua blok kode yang identik di file ini yang memproses logika yang sama. Misalnya yang terakhir adalah baris 73 hingga 81. Menarik data postingan. Ini berfungsi untuk menarik data postingan. Mendeklarasikan query utama, kode ini menggabungkan join label topik dengan user dan menggunakan subquery untuk menghitung jumlah total likes serta mengetahui apakah pengguna yang sedang login sudah menyukai postingan tersebut. Data direkam berdasarkan waktu terbaru. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan dijelaskan lebih lanjut fungsi-fungsi yang lainnya oleh teman saya yaitu saudara Habibi. Kepada Habibi, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya menjelaskan sedikit itu kodenya bagian dari baris 2 sampai 10. 2 sampai 10 itu kode ini digunakan untuk mengubah file konfigurasi database melalui session pengguna mencetak apakah pengguna sudah login. Jika belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di sini diarahkan ulang ke sini, terus kita kembali ulang ke config. Bagian ini digunakan untuk menghubungkan database dan memastikan pengguna yang sudah login dapat membuat postingan. Masih kita lanjut ke baris 15 sampai 23. Kode ini mengambil data yang diisi pengguna yaitu judul, isi postingan, kategori, dan ID pengguna. Misalnya berada di umum, grup teknologi, diskusi dan sekolah, acara dan kegiatan, atau pengumuman komunitas. Bagian ini diambil data dari from dan membersihkan agar aman sebelum disimpan ke database. Kita lanjut ke barisan 25. Ya langsung. Jadi kita penjelasan ini, kode ini digunakan untuk mengunggah video atau mencetak format dan ukuran file sebelum disimpan. Jadi kita lanjut ke bagian leg header. Itu bagian leg header itu berfungsi untuk memproses aksi like pada sebuah postingan. Saat pengguna menekankan tombol like, file ini akan mencetak apakah pengguna sudah login, mengambil ID postingan, mengecek apakah pengguna sudah memberikan like, menghapus like jika sudah pernah memberikan like atau tolak like, mengembalikan pengguna ke halaman postingan. Di barisan 1 sampai 10 itu kode ini digunakan untuk menghubungkan file ke database. Kita kembali menghubungkan ke config PHP. 2. Melalui sosial agar sistem mengetahui pengguna yang sudah login. Bagian ini menghubungkan database dan melalui session agar sistem dapat mengetahui identitas pengguna. Terus kita lanjut ke barisan 18 ke 11 sampai 18. Ya ini yang seblok. Itu kode ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login dapat memberikan like. Jadi kalau pengguna belum login itu belum dapat bisa like postingan. Jadi sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jadi pengguna disarankan ke halaman login dulu.
Jadi di bagian 20 sampai 26 kode ini mengambil ID postingan dari form ID pengguna dari session. Data tersebut digunakan untuk mengetahui siapa yang memberikan like dan pada postingan mana. Bagian ini mengambilkan untuk ID postingan dan ID pengguna sebagai data utama dalam proses like. Baru kita like ke bagian 27 sampai 40 itu sebelum menambahkan like, sistem mengecek apakah pengguna sudah pernah memberikan like pada postingan tersebut. Jadi contohnya itu yang nggak bisa jelaskan itu contohnya itu seperti ini. Jadi jika belum login itu belum bisa like postingan. Jadi disuruh user untuk login dulu terlebih dahulu. Seperti admin. Nah, jika sudah login itu bisa memberi like dan bisa juga memberi komentar pada postingan tersebut. Seperti ini. Nah, sudah bisa dan bisa juga kita memberi like kepada komentar. Mungkin cuma itu bisa saya jelaskan, mungkin bisa dilanjut sama Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan untuk ke VS Code lagi. Saya akan melanjutkan di view profile.php. Profil. View profile.php. Ini baris pertama sampai ke 28 ini fungsinya untuk menghubungkan database mulai session dan mengambil data pengguna yang akan dilihat. Baris 29 sampai 80 ini untuk mengambil data profil serta postingan pengguna dari database. Baris 81 sampai 180 menampilkan informasi profil seperti foto, nama, bio, dan seluruh postingan pengguna. Selanjutnya dari yang baris 181 sampai 244 gunanya untuk tambahkan like, komentar waktu postingan, dan nutup halaman. Selanjutnya di edit profil. Dari baris 1 sampai 30 mengecek login dan mengambil data profil pengguna. Selanjutnya dari baris 31 sampai 140 ini 110 sampai 110 memproses perubahan nama, bio, dan foto profil. Selanjutnya baris 111 sampai 150 baru menyimpan perubahan ke database. Dan baris 151 sampai 192 menampilkan form edit dan notifikasi hasil. Intinya untuk mengubah data profil pengguna lah. Selanjutnya di friend.php. Dari baris 1 sampai 90 keyword untuk mengambil daftar teman dari database. Misalnya friend ID, user ID, username, user avatar, user bio. Selanjutnya dari baris 251 sampai 251 baris 251. Nah, ini sampai 430 menampilkan daftar teman beserta tombol aksi.
seperti mana nih? 130. Kajian dari baris 431 sampai 488 itu untuk menutup halaman dan menjalankan skrip tambahan. Selanjutnya untuk send friend request.php ini untuk mengecek login dari baris 1 sampai 15 dan membaca ID pengguna tujuan baris 16 sampai 35 untuk memastikan perintah dapat dikirim. Dan selanjutnya dari baris 35 sampai 45 menyimpan permintaan ke database. Selanjutnya friend request PHP. Friend request PHP. Baris pertama nih sampai baris 80 ini untuk mengambil daftar permintaan pertemanan. Selanjutnya dari baris 81 sampai 150 untuk menampilkan informasi pengirim permintaan. 151 sampai 204 untuk menampilkan tombol terima dan tolak. Yang 6 yaitu friend action .php. Friend action .php ini untuk membaca aksi pengguna, memproses terima, tolak atau blokir yang baris 16 sampai 35. Selanjutnya untuk memperbarui database dan kembali ke halaman sebelumnya. Yang ketujuh yaitu notification header. Baris 1 sampai 25 ini 29 sampai 29 nih menghubungkan database. Selanjutnya 31 sampai 83 dari sini untuk membuat dan mengambil data notifikasi, yaitu terus menandai notifikasi sebagai sudah dibaca. Di sini. Selanjutnya notification helper. Ini fungsinya untuk bantuan notifikasi dan mempermudah pemanggilan fungsi notifikasi dari file lain. Yang ke-9 admin dashboard.php. Admin dashboard. Baris bersama sampai ke sini. Ini untuk memastikan pertama sampai ini untuk memastikan pengguna adalah admin. Terus seterusnya untuk mengambil statistik website, menampilkan panel admin untuk mengelola pengguna dari konten dan menutup halaman dashboard. Dashboard sini. Untuk halaman dashboard. Dari 221 sampai habis ini untuk menutup halaman dashboard. Udah. Mungkin sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah.